Halo Sobat Seva, welcome back di Save with Seva. Hari ini lu gak mau ketinggalan nih videonya, karena ini penting banget nih. Salah mulu sih lu sini dong. Sorry. Ini ngomongin salah-salah nih. Hari ini kita mau bahas tentang 10 kesalahan orang yang mau gadein BPKB mobilnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Save with Seva. Lagi kepepet, butuh duit, terus lo kepikiran buat gade BPKB mobil lo. Nah, ini dia nih. Banyak ya orang yang sampai jatuh ke lubang yang sama kayak ribuan orang lain. Karena dia nggak paham nih tentang tata cara ya, atau aturan-aturan, atau bahkan trik-trik ketika mau sekolahin BPKB mobil. Karena banyak yang niatnya mau cari dana cepet, mau cairin yang praktis, nggak mau ribet dan lain sebagainya, malah kehilangan mobilnya. Bahkan sampai punya cicilan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, di video kali ini kita akan bongkar 10 kesalahan fatal saat gade BPKB mobil. Plus, data dari OJK dan juga pinjaman online soal gagal bayar. Pastinya lo nggak mau termasuk dalam orang-orang itu kan? Makanya, tonton terus video ini sampai habis. Jadi, OJK mencatat per Maret 2025, total pinjaman online di Indonesia tembus 75 triliun lebih. Tapi yang gagal bayar itu ada 1,65 triliun. Lumayan banyak ya. Dan itu rentan usianya itu 19 sampai 34 tahun. Alias generasi kita-kita gini nih yang mendominasi. Artinya banyak yang muda-muda, literasi keuangannya belum matang tapi udah main pinjem-pinjeman aja. Nah, sementara di industri pembiayaan kendaraan alias leasing, angka pembiayaan bermasalah ya atau NPF non-performing financing itu naik jadi 2,8%. Artinya di setiap 100 orang yang ambil pinjaman ada hampir 3 orang yang macet bayarnya. Dan itu bisa jadi kejadian di lo nih kalau lo nggak hati-hati. Nah, ini dia 10 kesalahan orang saat mau sekolahin BPKB mobil. Yang pertama, langsung ambil tanpa bandingkan lembaga pembiayaan. Nah, ini penting nih sebenarnya buat punya komparasi ya. Karena nggak semua tempat itu punya bunga yang sama. Ada yang bunganya kelihatannya kecil tapi biaya adminnya jor-joran. Atau sebaliknya. Jadi bandingkan dulu minimal ya mungkin di 3 tempat lah ya. Dan jangan cuman tergiur sama proses yang cepat. Yang kedua, lo cuman lihat plafonnya aja, tapi lo nggak ngeh sama cicilannya. Misalnya nih, wih gila mobil gue bisa cair 50 juta. Atau mungkin mobil lo bisa cair 100 juta gitu. Nah, lo fokusnya jangan cuma di 50 juta dan juga 100 jutanya. Tapi lo lupa nih cicilannya misalkan 3 juta per bulan selama 2 tahun gitu. Nah, itu kira-kira lo sanggup nggak? Nah, makanya harus fokus juga sama cicilannya. Nah, yang ketiga, itu lo nggak ngecek yang namanya biaya tambahan. Biaya administrasi, biaya fidusia, penalti, kalau misalkan lo mau lunasin cepet-cepet gitu ya. Atau bahkan sampai asuransinya itu juga harus lo hitung nih. Jangan sampai lu cuma tergiur atau fokus sama biaya-biaya pokoknya tanpa biaya-biaya tambahannya. Nah, dan itu kalau misalkan di total-total itu lumayan tuh angkanya. Bisa bikin kejutan kalau lu nggak memprediksi dari awal. Yang keempat adalah lu gade ke tempat yang nggak jelas. Lo cuma tergiur sama prosesnya, cepet, nggak ribet, terus misalkan nggak banyak persyaratan dan lain sebagainya, itu bahaya sob. Karena itu adalah indikasi kalau lu gade BPKB ke tempat yang ilegal. Dan resikonya adalah BPKB lu bisa hilang. Kalau BPKB-nya udah hilang, nah udah deh, mobil lo jadi cuman sebelah doang tuh suratnya. Dan jadi ilegal juga mobilnya. Bisa jadi juga bunganya gila-gilaan gitu ya. Dan mobil lo juga bisa ditarik paksa. Nah, yang kelima, itu BPKB bukan atas nama sendiri. Banyak yang nggak tahu juga nih, kalau BPKB belum balik nama, bisa bikin pengajuannya ditolak atau prosesnya jadi ribet. Karena harus ada proses verifikasi lanjutan gitu ya. Dan juga itu biayanya bisa jadi lebih mahal juga. Makanya harus diperhatiin, kalau mau sekolahin mobil, pastiin BPKB-nya atas nama sendiri. Yang keenam, pajak mobil mati. Nah, leasing resmi biasanya minta pajaknya hidup. Kalau STNK mati, lo mesti bayar dulu nih. Bisa jadi tambahan biaya dadakan nih. Kalau misalkan pajak mobil lo mati, apalagi matinya panjang. Nah, itu harus diperhatiin juga tuh sob. Yang ketujuh, nggak ada rencana keuangan. Ini yang paling bahaya menurut gue sih. Ini yang fundamentalnya tuh di sini sebenarnya nih. Nomor 7 ini nih. Karena yang namanya lo mau sekolahin BPKB mobil,
itu fokus utamanya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif. Jadi saran gua jangan sampai lu gade BPKB mobil itu buat liburan, beli gadget, atau kebutuhan konsumtif lainnya. Bukan buat sesuatu yang sifatnya produktif. Ujungnya nih, lu malah bisa jadi gali lubang makin dalam. Nah, makanya tuh perhatiin kalau mau sekolahin BPKB mobil, sebisa mungkin itu udah ada rencana keuangannya dan udah ada tujuan prioritasnya. Seva, member of Astra.